Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarika Putri dengan NIM C1C023040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SKP dan STP. SKP atau yang disingkat dengan Surat Ketetapan Pajak, yaitu surat keterangan yang berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP BT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB. SKP KB adalah surat ketetapan pajak menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKP KB hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan pajak penghasilan. Kemudian saksi dari administrasi SKP KB, yaitu yang pertama, apabila SKP KB dikeluarkan karena alasan pada poin 2A dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Yang kedua, apabila SKP KB dikeluarkan karena alasan pada poin 2B, 2C, dan 2D, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau tidak atau kurang dipungut dan disetor. Yang ketiga, 100% dari PPN PNBM yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian, fungsi dari SKP KB sendiri ada 3. Yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak. Jangka waktu penerbitan SKP KB yaitu dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Berikutnya yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP KBT. SKP KBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKP KBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Fungsi dari SKP KBT adalah yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutangnya menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak. Sanksi dari SKP KBT adalah jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jangka waktu penerbitan SKP KBT adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Penerbitan SKPLB diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Fungsi SKPLB yaitu alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Ya, di sini ada 7 penerbitan STP. Yang pertama adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Fungsi dari SPT sendiri adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi SPT, sanksi administrasi STP ada 3. Yang pertama adalah jumlah kekurangan pajak yang terutang pada poin 2A dan 2B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Yang kedua, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak yaitu poin 2D, 2E, dan 2C. Selain menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dan dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, terhadap pengusaha kena pajak di poin 2G dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.